Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walaupun di dalam kondisi sedang di bulan Ramadan ya. Kali ini saya berada di kompleks area Kiri Kedaton yang berada di Dusun Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ya. Nanti saya ingin mengeksplor salah satu raja Kiri Kedaton yang dimakamkan di Kedaton Kiri ini ya. Sekarang saya posisi menaiki tangga menuju ke atas itu Kiri Kedaton. Adapun tangga ini ya berundak sebanyak 7 tangga. Karena itu tangga ini ketika pembangunan Kiri Kedaton ya itu diberi nama oleh Raden Paku dengan nama Kedatuan Kiri atau Kadatuan Kiri Tundo Pitu atau Kedaton Kiri 7 tangga ya. Dan di trap keempat, tangga keempat di sebelah kiri ada makam dari Empu Supo Mentrangi dan bersama dengan 2 panjanya ya yang dimakamkan di sini. Saya lanjut ke atas lagi menuju ke puncak dari tangga ini yaitu tangga ke-7. Cukup ngos-ngosan juga naik ke atas ya, karena Kiri Kedaton ini dibangun kurang lebih dengan ketinggian 77 meter dari permukaan laut ya. Sekarang saya sudah sampai di depan Gapura Paduraksa ya, Gapura Paduraksa untuk masuk ke ruang utama di situs Kedaton Kiri. Pada Gapura ini ya masih ada sedikit jejak yang ditinggalkan di sini ya. Jadi bekas ya dari bentuk ornamen sebuah arca naga angsa, sebagaimana naga angsa yang ada di Kiri Gajah yang akan masuk ke makam dari Mas Sunan Kiri. Di situ ada Gapura Bentar ya. Nah, bahan yang dipakai ini terbuat dari bahan limestone sama dengan Gapura Bentar yang ada di Kiri Gajah ketika akan masuk ke area makam dari Kanjeng Sunan Kiri. Nah, di sini terdapat Gapura Paduraksa yang juga bentuknya adalah bentuk naga angsa ya, akan tetapi gapura ini berbentuk gapura naga paduraksa. Jika di bawah tadi ketika pertama kali saya naik ke atas, sebenarnya di sini dulu seharusnya itu ada Gapura Bentar yang juga bentuknya sama, yaitu naga angsa ya. Jadi naga angsa ini sebenarnya sebelum dibangun di Kiri Gajah lebih awal dibangun di sini, dan di sini masih dapat dilihat ya jiratnya, ukirannya, sisa dari ukiran telinga naga ya, telinga naga angsa yang tadi masih tersisa. Sedangkan di sebelah kanan Gapura ini ya sudah tidak ada sisanya sama sekali, dan semuanya sudah diganti dengan bahan-bahan yang baru karena sudah tidak ada sisanya sama sekali untuk yang lama ya. Adapun Kiri Kedaton sendiri sudah di ekskavasi oleh tim BPJB Trowulan ya, dan dikembalikan ya, bentuk bangunannya seperti pada mulanya, seperti pada awalnya. Jadi bisa dilihat dari atas cukup indah juga pemandangan dari atas ya. Bisa dilihat ke arah semua yang ada di bawahnya, semua kelihatan dengan jelas.
Di depan saya ini terdapat suatu bentuk bangunan, ya, yang mana bangunan ini adalah bangunan batu palinggi, yang mana batu palinggi ini digunakan oleh Harek Mbaku ketika itu, ya, untuk menemui para tamu-tamu agung, ya, dan juga batu palinggi ini dulu digunakan sebagai tempat untuk penobatan para raja-raja yang ada di Jawa. Jadi para raja-raja dulu sebelum beliau itu menjadi raja meminta restu ke Giri Kedaton, dan kemudian dilakukan penobatannya di batu palinggi tersebut. Di samping kiri terdapat papan pengumuman. Di sini terdapat beberapa foto tadi, ya, yang mana foto itu tadi foto dokumentasi ketika dilakukannya ekskavasi oleh BPJB ketika di sini, ya. Sekarang saya lanjut untuk menuju ke situs makam yang ada di Giri Kedaton ini. Saya tidak bisa menjelaskan semuanya, dan saya akan menjelaskan beberapa saja yang ada di sini, ya, yang menjadi tokoh-tokoh utama yang ada di sini juga, ya. Baik, untuk makam yang ada di depan saya ini adalah makam dari Pangeran Honggorekso yang kedua. Beliau adalah Adipati Giri Kedaton yang berdinasti Gresik pada tahun 1686 Masehi hingga pada tahun 1695 Masehi. Beliau, Pangeran Honggorekso kedua ini, menggantikan ayahanda beliau, yaitu Pangeran Honggorekso yang pertama, ya, yang ketika menjadi Adipati Giri berdinasti Gresik pada tahun 1679 Masehi hingga pada tahun 1686 Masehi. Ya, inilah makam beliau beserta istri dan salah satu putri beliau. Adapun Pangeran Honggorekso yang pertama adalah putra dari Pangeran Singonegoro atau Raja Giri Kedaton yang ke-9 jika dari jalur Turiya. Jika dari jalur kepemimpinan, maka beliau, Pangeran Singonegoro, itu adalah Raja Giri Kedaton yang ke-10. Nah, sekarang saya akan menuju ke makam, ya, ke salah satu makam yang ada di Kedaton ini juga, makam yang ada di depan saya. Beliau adalah Raja Giri Kedaton yang ke-8 jika diambil dari jalur Turiya, dan beliau ini adalah ayahanda dari Pangeran Singonegoro. Jika diambil dari jalur kepemimpinan, maka beliau ini adalah Raja Giri Kedaton yang ke-9. Makam ini berada di sebelah utara dari Masjid Kedaton Giri yang ada di atas tadi, ya. Dan posisi di sebelah utara dari masjid itu terdapat makam beliau. Kemudian di bawah makam beliau terdapat dua kolam besar, ya, dua kolam besar yang digunakan dulu oleh para santri dan juga para tamu yang ketika datang ke sini. Baik, di depan saya ini adalah makam dari Raja Giri Kedaton yang ke-8. Saya jelaskan dari jalur Turiya aja, ya. Yang ke-8, beliau adalah Pangeran Puspahita. Jadi bukan Pangeran Puspahita, ya, tapi Pangeran Puspahita, karena nama Puspahita sendiri sebenarnya adalah bukan nama asli beliau, tapi hanya nama gelar, ya, nama gelar, ya. Nah, Puspahita sendiri dalam gelar beliau, ya, yang artinya adalah Puspahingnata. Jadi disingkat menjadi Puspahita. Bagi yang paham tentang makna Jawa kuna atau makna Sanskerta itu bisa paham makna dari Puspahingnata, ya. Kemudian disingkat menjadi Puspahita. Jadi bukan Puspahita, ya, bukan Puspahita. Baik, beliau menjadi Raja Giri Kedaton pada tahun 1661 Masehi hingga pada tahun 1677 Masehi.
inilah makam beliau, Pangeran Puspahita. Kemudian di samping ini adalah makam dari garwa beliau atau istri beliau ya. Kemudian di sampingnya ini adalah makam dari putra beliau, dan juga yang sampingnya lagi ini juga adalah makam dari putra beliaunya. Kemudian yang paling kecil itu adalah dayang khusus ya, dayang khusus yang melayani garwa dari Pangeran Puspahita. Sedangkan yang makam yang di bawah ini ya, yang di depan ini, yang di bawah ini, nah ini adalah dayang yang khusus untuk melayani Pangeran Puspahita. Jadi beliau ini yang para dayang-dayang ini adalah dayang khusus. Jadi ada dayang khususnya untuk sang raja, dan juga ada dayang khususnya untuk sang ratu dan juga anak-anaknya. Baik, kita akan mencoba untuk menuruni tangga ini ke bawah ya, menuju ke kolam yang ada di sebelah utara bawah dari makam beliau, Pangeran Puspahita. Adapun dua kolam ini dulunya sebelum Kedaton ini berdiri ya, kolam ini digunakan untuk tempat berwudu dan juga bersuci, untuk kebutuhan air minum ya juga ya, bagi para santri ya, bagi para santri-santri yang ada di sini. Jadi padepokan atau pondok yang didirikan di tempat ini sebelum menjadi Kedaton dulunya bernama Giri Wangkit. Jadi tempat ini dulu bernama Giri Wangkit, bukan Giri Kedaton ya. Giri Wangkit ini ya ditemukan oleh Raden Baku ketika beliau mencari tanah yang diamanahkan oleh ayahanda beliau, yaitu Syekh Maulana Iskandar Kadipase ya. Beliau menemukan tanah ini, beliau menemukan tempat ini sebagaimana sesuai dengan tanah yang dibawanya itu pada tahun 1481 Masehi, yang mana jika di tahun Saka dengan Candra Sengkalanya tinggal di luhur dadi ratu ya, kalau nggak salah itu ada di tahun Saka 1403 Masehi mungkin ya. Setelah beliau menemukan tempat ini, kemudian merubahnya menjadi pondok pada tahun 1486 Masehi. Beliau merubah tatanan dari pondok ini dengan tatanan menjadi tatanan sebuah kedaton seperti yang bisa dilihat bekasnya sekarang ini. Jadi pada tahun 1486 Masehi beliau membangun kedaton ini ya, yang kemudian diberi nama oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Kedaton atau Kadatuan Tundo Pitu ya. Yang pembangunan kedaton ini sendiri ditandai dengan Candra Sengkala Sumedya Resik Harulu, yang jika menuju ke angka tahun Jawa yaitu pada tahun 1408 Saka, dan jika dimasehikan maka ketemu di tahun 1488 Masehi. Jadi 1 tahun sebelum penempatan beliau menjadi Raja Giri Kedaton pada tahun 1487 Masehi dengan gelar Sang Girinata Wilwatikta Hajiang Satmata. Baiklah rekan-rekan, mungkin untuk sementara itu belum bisa sampaikan. Adapun makam selain dari makam beliau yang ada di sini, ada makam yang lebih dahulu ya yang berada di Kedaton ini, yaitu makam dari Raden Supeno. Raden Supeno adalah putra dari Kanjeng Sunan Giri yang paling bungsu atau paling ragil dari istri beliau yang pertama atau Karwapatmi beliau, yaitu Nyai Ageng Putosia. Ya, makam beliau Raden Supeno berada di belakang dari kompleks area ini ya, tepatnya berada di depan, di barat dari Pangimaman Masjid Kedaton ini. Mungkin itu nanti
nanti akan saya posting di lain waktu ya. Jadi untuk sementara di sini saya mereview salah satu makam dari Raja Giri Kedaton, yaitu beliau Pangeran Puspahita yang tersebut menjadi Raja Giri Kedaton yang ke-8 dari jalur Luriah. Ya, beliau adalah ayahanda dari Pangeran Singonegoro Raja Giri Kedaton yang ke-9. Kemudian Pangeran Puspahita adalah putra dari Panembahan Mas Witana Raja Giri Kedaton ke-7, diambil dari jalur Luriah. Baiklah rekan-rekan, mungkin untuk sementara dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya. Yang selama ini makam ini sangat misterius, sekarang saya berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya tentang siapakah makam misterius itu sebenarnya yang dimakamkan di sebelah utara dari Masjid Giri Kedaton, dan beliau adalah Pangeran Puspahita Raja Giri Kedaton yang ke-8. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Salam Paseduluran Wangsa Giri Kedaton, Wangsa Rajasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.